Pertama, apa itu Arianisme? Siapa tokoh pelopornya? Dan apa ajaran yang menentang gereja? Jelaskan secara rinci serta pahami dengan baik konsep ajarannya. Kedua, apa itu Nestorianisme? Siapa tokoh pelopornya? Dan apa ajaran yang menentang gereja? Jelaskan secara rinci, serta pahami dengan baik konsep ajarannya. Ketiga, siapa tokoh-tokoh zaman pastristik atau tokoh apologetik yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme? Jelaskan secara rinci, serta pahami dengan baik konsep ajarannya. Empat, sebutkan konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengkonter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Jelaskan secara rinci kapan pelaksanaannya terjadi, pada masa kepemimpinan siapa, inti pokok ajaran dari konsili-konsili tersebut. Poin yang pertama ialah Arianisme. Arianisme adalah ajaran yang dikembangkan oleh seorang pendeta Kristen dari Alexandria yang bernama Arius pada abad yang keempat. Arianisme menekankan bahwa Yesus Kristus bukan sepenuhnya Allah, melainkan makhluk ciptaan yang paling sempurna dan pertama yang diciptakan oleh Allah Bapa. Arius mengajarkan bahwa ada waktu ketika Yesus tidak ada dan bahwa ia adalah makhluk yang berbeda dari Allah Bapa meskipun sangat dekat dengannya. Ajaran yang menentang gereja, ajaran Arianisme menentang gereja Katolik yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang sejajar dan satu hakikat dengan Allah Bapa, atau yang bisa kita lihat pada doktrin Tritunggal. Ajaran Arianisme ini membantah Konsili Nicea pada tahun 325 yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Tuhan sejati dari Tuhan sejati, sejalan dengan ajaran Trinitas. Poin yang kedua yaitu Nestorianisme. Nestorianisme adalah ajaran yang dikembangkan oleh Nestorius, Patriarki Konstantinopel pada abad yang kelima. Nestorius berpendapat bahwa dalam diri Yesus ada dua pribadi yang terpisah, yakni satu pribadi ilahi yaitu Allah dan satu pribadi manusia yakni Yesus Kristus. Ia menolak penggunaan gelar Theokos atau pembawa Allah untuk Maria karena menurutnya Maria hanya melahirkan manusia, yakni Yesus bukan pribadi yang ilahi. Ajaran yang menentang gereja pada Nestorianisme bertentangan dengan ajaran gereja yang mengajarkan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia, yang tidak terpisahkan. Ajaran ini juga menentang penggunaan istilah Theokos karena dianggap akan merusak pemahaman akan kemanusiaan Yesus. Poin yang ketiga, tokoh-tokoh yang membela iman Kristiani. Beberapa tokoh penting dalam sejarah apologetik Kristen yang aktif membela iman Kristen terhadap ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Antara lain, tokoh yang pertama ialah Athanasius dari Alexandria, di mana dia sebagai uskup Alexandria, ia adalah salah satu tokoh utama yang menentang Arianisme dengan tegas. Dalam karya-karyanya, ia mempertahankan ajaran gereja bahwa Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ia dikenal dengan karya-karyanya yang menekankan pentingnya pemahaman Tritunggal. Tokoh yang kedua yaitu Cyril dari Alexandria. Sebagai Patriarki Alexandria, Cyril juga sangat aktif dalam menentang Nestorianisme. Ia membela ajaran gereja bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tidak terpisahkan, dan bahwa Maria adalah Theokos. Tokoh yang ketiga, Hilary dari Poitiers. Hilary adalah seorang teolog barat
yang dengan giat membela ajaran Trinitas melawan Arianisme. Poin yang keempat, konsili-konsili yang mengkonter ajaran Arianisme dengan Nestorianisme. Yang pertama, Konsili Nicea pada tahun 325. Konsili Nicea adalah konsili pertama yang diadakan pada tahun 325 di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantinus. Konsili ini mengutuk ajaran Arianisme dan menyusun Credo Nicea yang menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal yang dilahirkan oleh Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Konsili yang kedua yaitu Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Konsili ini menguatkan ajaran yang telah diputuskan dalam Konsili Nicea dan lebih lanjut mengutuk Arianisme sebagai ajaran-ajaran yang meragukan doktrin Tritunggal. Konsili ini juga mengkonfirmasi ajaran mengenai Roh Kudus sebagai Allah yang sejajar dengan Bapa dan Anak. Konsili yang ketiga yaitu Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Konsili Efesus diadakan pada tahun 431 Masehi dipimpin oleh Kaisar Theodosius yang kedua. Konsili ini mengutuk ajaran Nestorianisme dan menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu ilahi dan manusia, dan Maria disebut Theokos atau pembawa Allah. Konsili ini menegaskan bahwa Maria tidak hanya melahirkan Yesus sebagai manusia, tetapi juga. Konsili yang keempat yaitu Konsili Chalcedon pada tahun 451 Masehi. Konsili Chalcedon mengkonfirmasi ajaran yang sudah ditetapkan pada Konsili Efesus dan lebih lanjut menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tidak terpisahkan, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Konsili ini juga mengutuk ajaran-ajaran yang berusaha memisahkan kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam pribadi Yesus Kristus.